buatlah rekaman video wawancara dengan guru fisika di SMA terkait bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas dalam hal perencanaan pembelajaran, pengorganisasian atau penjadwalan, pengarahan dan pelaksanaan pembelajaran, kontrol dan evaluasi pembelajaran. 2. Berikan contoh modul ajar atau RPP yang ada di SMA. 3. Berikan penjelasan bagaimana subtopik bagian yang dipresentasikan masing-masing mahasiswa yang sebenarnya diterapkan di SMA. Misalnya perencanaan pembelajaran itu sudah kami lakukan di awal tahun pelajaran. Biasanya kami sudah berkumpul dengan tim MGMP Fisika di sekolah dan terus kemudian kami mencoba membagi berdasarkan tingkat kemampuan tingkat level anak. Kan kalau kebetulan di sekolah SMA 5 ini kan sudah menerapkan kurikulum merdeka sejak awal. Jadi sejak tahun 2021 kalau nggak salah kita sudah menerapkan kurikulum merdeka. Kita adalah angkatan pertama di kurikulum merdeka secara nasional. Di Kota Bekasi itu kalau nggak salah ada 6 sekolah yang sebagai sekolah gerak di angkatan awal ya. Kami di awal semester itu selalu menyiapkan perangkat pembelajaran terlebih dahulu sebelum kita melakukan eksekusi. Kita sambil berjalan itu nanti akan ada beberapa revisi atau beberapa perubahan yang tidak terlalu mencolok sih perubahannya, karena kan sudah ditandatangani oleh kepala sekolah kan biasa di awal itu lakukan tes diagnostik dulu. Itu yang paling penting. Jadi kita bisa memetakan sudah berapa persen nih kemampuan dasar yang dimiliki oleh siswa-siswi, kan diagnostik. Nah setelah kita melakukan tes diagnostik baru kita bisa apa sih ini yang mau kita lakukan gitu. Ya makanya walaupun kita sudah melakukan sudah mengembangkan RPP di awal, tapi jika dalam perjalanannya ada yang harus kita kembangkan atau yang harus kita rubah, ya itu bisa kita rubah. Seperti itu sih. Kalau di kurikulum merdeka di kelas 10 itu fisika tidak berdiri sendiri, tapi ada namanya mata pelajaran IPA. Kurikulum merdeka tadi kan, nah jadi mata pelajaran IPA. IPA itu sendiri ya seperti kalian tahu lah, ada fisika, ada kimia, dan ada biologi. Nah itu kalau di kelas 10 nanti dari fisika, kimia, biologi itu nilainya 1, namanya IPA. Nah, jadi nanti dirata-ratakan tuh berapa nilai IPA dan segala macamnya. Kita di kelas 10 itu kebetulan di SMA 5 ini per minggu 3 JP. 3 JP per minggu. Nah, 11 dan kelas 12 itu sudah berubah fasenya, sudah berubah menjadi fase F. Kelas 10 itu namanya fase E. Kalau di kelas 11 itu namanya fase F. Nah, di fase F itu pembelajaran fisikanya tidak 3 JP lagi per minggu, tapi berubah menjadi 5 JP per minggu. Kalau secara normal 5 JP per minggu itu ya berarti 5 dikali 45 menit per minggu. Gitu, itu pembelajaran fisika yang ada di kurikulum merdeka. Karena beban belajar ketika sudah di kelas 11 ke kelas 12 dan kelas 12 itu beban belajarnya memang ya pakai PET simulation gitu kan. Ya, kebetulan tahun ini saya ngajar kelas 12. Kebanyakan materinya abstrak sih ya. 11 kan materinya masih dinamika dan segala macam kan. Kalau dari kelas 12 masih fisika klasik lah, masih bisa kita lihat. Tapi kalau dari kelas 12 itu kan udah masuk ke fisika modern ya. Nah biasanya untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang seperti itu ya saya biasanya pakai PET simulation. Jelaskan tentang teori efek fotolistrik itu kan susah. Tidak mungkin kan, kita tidak mungkin melakukan percobaan secara real untuk menerapkan efek fotolistrik kan. Makanya biar anak tahu fenomena efek fotolistrik itu seperti apa, saya pakai PET simulation. Kalau kita pakai PET doang, udah pernah kan belajar listrik? Iya udah pernah ketika kuliah ini kayak kamu nih, kuliah kan, udah pernah banyak. Tapi ketika praktikum elektro atau ini lah, potongnya gimana kan? Gitu. Percaya kan? Ya, kalau evaluasi pembelajaran secara umum, biasanya kita menggunakan untuk harian pakai formatif kan. Untuk yang per periode biasanya kita pakai sumatif. Minggu depan, besok akan dilaksanakan PSAS, penilaian sumatif akhir semester. 2 bulan yang lalu diadakan penilaian sumatif tengah semester, PSTS. Biasanya untuk evaluasi sehari-hari, saya biasanya untuk anak, biar tahu anak paham apa enggak, bukan pakai ulangan. Langsung saya melaksanakan kuis di akhir pembelajaran atau ketika pembelajaran. Berikut ini adalah modul ajar fisika SMA dengan topik energi terbarukan dan tak terbarukan, yang dimana pada modul ini terdapat kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana,
kompetensi inti, serta dilengkapi dengan lampirannya. Untuk kalinya itu nggak bisa ditentukan ya, nggak bisa ditentukan. Bapak kelas 11 misalkan 2 kali aja ya praktikum per semester. Ibu kelas 10 sekali aja nggak bisa. Itu tergantung kebutuhan lagi dalam pembelajaran dan kebutuhan lagi dalam kebutuhan kurikulum. Gitu. Tapi kalau sekarang sih karena udah ada praktikum virtual yang tadi ya, jadi kebanyakan praktikum yang klasik itu sudah kurang digunakan. Iya. Iya, kan simpel kan kalau virtual aja di kelas aja bisa kan.